Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pendidikan, sahabat-sahabat sekalian, tante dan setuju, warga Kabupaten Pamekasan. Saya Mahasiswanto akan menanyakan beberapa hal kepada salah satu pengurus Dewan Pendidikan. Tapi sebelumnya saya mau menyapa audiens sekalian, para pegiat pendidikan yang dimanapun Anda berada, baik di segala penjuru sih tentunya sahabat-sahabat sekalian. Kali ini, kalau yang kemarin kami mengangkat tentang materi atau tema tentang cara bersama salah satu narasumber, sekarang saya akan berbincang-bincang dengan salah satu pengurus Dewan Pendidikan yang juga berprofesi sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah. Selamat pagi Bapak Sudi. Selamat pagi menjelang siang. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Bapak Sudi juga sehat. Alhamdulillah sehat walafiat, lahir batin. Pokoknya semangat bicara tentang pendidikan. Amin, amin, amin. Baru dari mana Pak Sudi? Dari kampus, karena memenuhi undangan saudara, ya saya pulang ke sini. Karena saking semangatnya pengembangan pendidikan. Iya, terima kasih ya Bapak Sudi atas kehadirannya. Semoga kehadiran Bapak Sudi semakin membawa motivasi baru bagi kita. Amin, amin, amin. Di dunia pendidikan ini atau di pegiat-pegiat pendidikan. Ya. Bapak sendiri sudah lama ya jadi pengurus Dewan Pendidikan? Baru sih pertama kali menjadi pengurus Dewan Pendidikan di Kabupaten Pamekasan ini sejak periode 2017 yang lalu. Iya Bapak Sandi, jadi pengalamannya sudah luar biasa ya. Karena biasa di luar. Biasa di luar. Masya Allah, Bapak Sandi. Selain di Dewan Pendidikan juga sebagai apa profesinya Bapak Sandi? Ya, profesi utama ya tetap di profesi pendidikan. Dalam hal ini saya sebagai praktisi pendidikan di Kabupaten Pamekasan dengan tugas utamanya adalah mengajar di lingkungan pendidikan, tapi tingkat pendidikannya tingkat pendidikan tinggi atau universitas, tepatnya di Universitas Islam Madura ya, sebagai praktisi pendidikan, atau kalau orang bilang sebagai guru atau sebagai dosen. Anak berapa? Mengajar. Anak sekarang sudah 3. Istri? Ya, istri masih 1. Ya. Semangat untuk menjadi guru yang lain. Ya, siap. Baik, ngomong-ngomong tentang dunia pendidikan ya, pemirsa di mana Anda berada, tidak ada batas tentang pendidikan ini. Kebetulan ini ada pakarnya nih dan sekaligus pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan dari 2017. Ngomong-ngomong tentang si Dewan Pendidikan ini kan nasional ya Pak? Nasional. Se-Indonesia. Ya, bukan hanya di Pamekasan Dewan Pendidikan. Bukan hanya di Pamekasan, mulai dari pusat hingga kabupaten daerah. Ya. Kalau kecamatan nggak ada? Tidak ada. Dewan Pendidikan itu ya tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. Dewan Pendidikan itu apa? Setara Dewan Perwakilan Rakyat gitu loh Pak? Ya itu ya. Jadi banyak orang yang belum begitu memahami apa sih Dewan Pendidikan, gitu ya. Jangan-jangan Dewan Pendidikan itu apa sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan atau kantor kabupaten dan DPRD itu. Nah, Dewan Pendidikan yang namanya Dewan ya sama hakikatnya, namanya sama-sama Dewan. Cuma bedanya kalau Dewan Perwakilan Rakyat itu adalah mereka yang digaji oleh pemerintah dan dapat tunjangan dari pemerintah. Beda dengan Dewan Pendidikan. Kalau Dewan Pendidikan itu adalah semacam organisasi kemasyarakatan yang kemudian terdiri dari beberapa pengurus yang mempunyai
intensitas kegiatan dan mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap perkembangan dunia pendidikan, gitu ya. Sebetulnya kalau di daerah atau di tingkat pusat, Dewan Pendidikan itu terdiri dari praktisi-praktisi pendidikan, pengurusnya. Kalau di wilayah atau di sekolah itu disebut dengan komite sekolah. Komite sekolah. Jadi Dewan Pendidikan itu atau komite sekolah itu bertanggung jawab atau tanggung jawabnya komite sekolah itu kepada Dewan Pendidikan. Perlu diketahui bahwa dasar dibentuknya Dewan Pendidikan ini berdasarkan kepada undang-undang atau peraturan pemerintah. Tentang Dewan Pendidikan itu kita tahu peraturan pemerintah nomor 17 ya, 17 tahun ya. 2010. Tentang Dewan Pendidikan. Kemudian diperkuat lagi adanya peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2016 tentang Dewan Pendidikan dan komite sekolah. Dewan Pendidikan dan komite. Apa komite moderasi include di dalamnya? Nah, ketika bicara pendidikan sekolah, ya otomatis sekolah dan sendiri madrasah. Karena pendidik sekolah bahasa Arabnya madrasah. Banyak orang yang membedakan kalau sekolah ya sekolah, kalau madrasah. Tidak, padahal itu hanya perbedaan penyebutan. Cuma afiliasi masing-masing kedua institusi ini. Kalau sekolah itu ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Diknas, kalau madrasah ke Kementerian Agama. Karena agama kan Kementerian Agama bukan hanya mengelola persoalan keagamaan, KUA dan lain sebagainya, tapi juga mengelola pendidikan. Nah, lembaga pendidikan yang ada di bawah naungan Kementerian Agama itu disebut sekolah atau madrasah, gitu ya. Terus di sekolah madrasah sama. Komite madrasah dengan komite sekolah sama ya tugasnya ya dengan Dewan Pendidikan, cuma beda tingkatan ya. Tidak beda tingkatan, setara. Jadi pendidikan yang berbentuk sekolah dasar, sekolah menengah dan sekolah pertama itu ada di madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah. Cuma tempatnya mungkin ya. Jadi beda sebutan saja. Tapi tetap dilindungi oleh undang-undang. Ya, sama, keputusan sama. Posisi di depan atau hadapan undang-undang itu sama, baik sekolah ataupun madrasah. Tapi gaji pokok memang nggak ada Dewan Pendidikannya. Gaji pokok, gaji pasti itu banyak. Nah, itu yang membedakan. Jadi kalau Dewan Perwakilan Rakyat itu diberikan gaji pokok plus tunjangan, gitu ya, tunjangan kinerja dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau Dewan Pendidikan ini lillahi ta'ala. Terus untuk menjalankan program-program ini gimana? Karena tidak ada gaji, ada anggaran pokok. Iya, anggaran pokok atau gaji. Tapi kalau namanya Dewan Pendidikan ada anggaran pokok. Oh ada, tapi untuk gaji tidak ada sih. Untuk gaji tidak ada, karena ini lillahi ta'ala tugasnya pengabdian kepada masyarakat. Nah, sebagai dosen kan bukan hanya melaksanakan kegiatan tugas pengajaran, tapi juga harus dilengkapi dengan tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi itu apa? Ya salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan di samping melakukan kegiatan pendidikan. Jadi nge-link dengan tridharma perguruan tinggi. Betul sekali. Jadi pengurus Dewan Pendidikan itu ya dalam rangka melaksanakan tridharma juga, pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan. Pengabdian terhadap masyarakat termasuk riset juga di dalamnya mungkin Dewan Pendidikan. Ada risetnya juga, karena program-program Dewan Pendidikan kan bukan hanya ke sekolah kemudian membina sekolah, akan tetapi juga ada lingkup tupoksi pekerjaan yang khusus atau spesifikasi pengembangan keilmuan, riset yang namanya riset itu ada bidang-bidangnya masing-masing.
teman-teman yang terdiri dari berapa sekarang ya, 10 orang ya, pengurus Dewan Pendidikan 10 orang ya kan, 10 nggak orang. idealnya berapa dulu sih Pak? 2017 itu Ya, soalnya saya mau daftar juga sih Pak. Ya semangat yang penting ada niatannya tulus, ikhlas untuk mengabdi untuk dunia pendidikan, punya misi bahwa pendidikan Kabupaten Pamekasan itu harus maju, ya silahkan daftar. Ya, silahkan daftar ya. Nanti kan 2000 akhir menjelang 2022 ini akan ada rekrutmen baru. Kita sudah nyampe secara kepengurusan, berarti kan 2017 sampai 2022 kan kita selesai kepengurusannya. Oh baik, pemirsa, ternyata Dewan Pendidikan ini pekerjaannya sungguh mulia, hampir mirip dengan Tridharma Perguruan Tinggi, guys. Jadi ada pengabdian terhadap masyarakat dan juga ada research. Selama 2017, 2022 sampai sekarang ini Bapak Suwanti, program-program yang sudah dilaksanakan, nah ini biasanya sudah jelas, PP, dirinya undang-undang tahun 2010. Terus program yang dilaksanakan selama ini apa sih Pak? Kayaknya luar biasa kayaknya saya lihat di medsos itu Dewan Pendidikan itu. Iya, betul sekali. Jadi selama beberapa waktu ini, mulai dari 2017 sampai 2022 saat ini, banyak sekali sih sebenarnya yang hal-hal yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan. Sebagaimana dipahami bersama, kalau di tugas dan fungsi Dewan Pendidikan itu kan minimal ada 4 poin. 4 poin yang harus dilakukan dan kewajiban oleh teman-teman pengurus Dewan Pendidikan. Salah satunya adalah memberikan pertimbangan kepada praktisi pendidikan, baik kepala sekolah, dinas pendidikan, bahkan pemerintah selaku pengambil kebijakan. Artinya keberadaan Dewan Pendidikan itu sebagai penasihat. Seperti yang kemarin umpamanya ketika COVID melanda di Seantero, jagat dunia pendidikan kan masih dunia goyah luar biasa begitu ya. Kemudian para praktisi pendidikan bahkan pengambil kebijakan dalam hal ini bupati takut dan enggan untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Nah kemudian disitulah hadir Dewan Pendidikan dengan berdasarkan musyawarah keputusan bersama dengan para wali murid dan orang tua beserta para komite-komite yang ada di Kabupaten Pamekasan. Akhirnya Dewan Pendidikan berani memberikan rekomendasi kepada Pak Bupati bahwa Pamekasan sudah waktunya untuk pelaksanaan PTM dengan cara tatap muka, walaupun itu berdasarkan dilakukan dengan secara periodik ya, dari 25%, kemudian 50% hingga 100%. Itu pertimbangan pertama yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua adalah memberikan support, memberikan dukungan kepada masyarakat yang dalam hal ini adalah praktisi pendidikan. Melalui apa? Tentunya melalui para penguatan komite pendidikan yang ada di masing-masing sekolah. Salah satu yang kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Dewan Pendidikan terhadap para komite itu, kita memberikan penguatan. Kita tahu bahwa komite sekolah ini ada, namun seolah-olah tidak ada. Artinya apa? Banyak sekali komite-komite sekolah yang ada di lapangan itu setelah kita riset, setelah kita pantau, observasi, gitu ya. Para komite itu tidak tahu tugas dan fungsinya. Hanya sekedar ada dan adanya seperti tidak ada. Karena apa? Karena mereka tidak mempunyai pengetahuan yang luas tentang tugas dan pokok mereka. Padahal mereka seharusnya mempunyai peran yang begitu luar biasa dalam memprakarsai kemajuan lembaga atau institusi pendidikan yang ada di masing-masing wilayah. Sehingga kita Dewan Pendidikan telah melakukan beberapa 3-4 kali memberikan penguatan melalui kegiatan workshop. Peningkatan kapasitas komite sekolah. Peningkatan kapasitas komite sekolah dengan mendatangkan para narasumber. Kemudian yang kedua memberikan kerjasama juga
dengan beberapa pihak dan instansi yang memberikan penguatan kepada mereka bahwa mereka itu tugasnya ini gitu. Jangan takut mereka menarik sumbangan kemudian nanti kena untuk mengembangkan lembaga yang lain lembaga sekolahnya agar tidak kena hukum pelanggaran hukum dan lain sebagainya. Sudah kita koneksikan dengan kejaksaan, kemarin sudah koneksikan dengan kepolisian gitu loh, bahwa bolehlah tugas komite berkreasi dan berinovasi. Yang penting adalah semangat untuk pengembangan pendidikan, bukan semangat untuk pengayaan pribadi dan diri sendiri gitu ya. Kemudian selain itu sedang memberikan pertimbangan, memberikan support. Kemudian yang ketiga adalah memberikan kontrol terhadap pelaksanaan pendidikan. Contoh ketika guru-guru di pelosok-pelosok itu kan banyak yang datang terlambat, tidak begitu semangat. Nah, di situ perannya komite memberikan kontrol kepada mereka, kepada praktisi pendidikan, bahwa ini loh ya seharusnya yang dilakukan oleh para pendidik, ya datang tepat waktu, kemudian mereka semangat melaksanakan pembelajaran di sekolah, apalagi nanti ketika ditemui para siswa umpamanya yang tidak semangat, kabur dari sekolah dan lain sebagainya. Itu perannya komite memberikan support kepada mereka selaku pelaksana pendidikan, agar mereka tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh, begitu. Kemudian peran yang keempat adalah mediator. Nah, mediator ini artinya hubungan relasi antara lembaga pendidikan baik kepala sekolah ataupun guru itu diberikan jembatan agar mereka kepala sekolah dan guru itu connect dengan masyarakat sekitar gitu. Itu tugas komite sekolah. Ya, itu tugas komite sekolah. Jadi nantinya tidak akan ada yang namanya salah paham antara masyarakat dengan lembaga sekolah. Kemudian tidak ada yang namanya kesalah tafsiran antara masyarakat dengan sekolah gitu loh. Sehingga itu tugas pokok utama dari komite sekolah. Dan komite sekolah ini diberdayakan, dipantau, kemudian ditanggungjawabkan kepada Dewan Pendidikan. Itu kira-kira menjadi pembinanya, menjadi itu mentornya lah, semacam begitu. Artinya Dewan Pendidikan itu menerima keluh kesah dari para komite sekolah yang belum berdaya. Bagi yang sudah berdaya diceritakan juga kepada komite keberhasilannya, ke Dewan Pendidikan keberhasilannya itu apa saja gitu, sehingga nanti bisa diketutularkan kepada yang lain. Yang endingnya adalah kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Jadi kehadiran Dewan Pendidikan ini ya sebagai mitra Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama. Yang dalam hal ini mereka menyelenggarakan pendidikan di tingkat madrasah, baik tingkat madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah maupun madrasah aliyah. Baik, pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, ini sudah jelas bahwa tugas dari Dewan Pendidikan yang pertama adalah advisory, supporting, controlling, dan mediasi. Sama dengan komite sekolah dan komite madrasah. Intinya kita membantu, memfasilitasi, memediasi, memberikan kontrol, supporting. Ini adalah bagian dari bagian pekerjaan mulia ini. Termasuk komite sekolah ini atau Dewan Pendidikan ini hampir sama dengan kita selaku wali murid. Jadi tidak hanya Dewan Pendidikan, tidak hanya komite sekolah, tetapi wali murid juga berperan penuh. Makanya jangan lupa tonton, like, subscribe, share podcast Dewan Pendidikan. Tapi tidak ada kopinya ini Pak. Ya, tidak masalah. Semangat, semangat. Air putih juga tidak masalah. Ya, memang tadi ayah sekali ya kan tidak begitu semangat lah, orangnya tidak keluar. Tapi biasanya ada kopinya ini. Iya, kopi saya. Jadi mohon
Ya, kalau hanya kopi tidak masalah, tidak digaji pun juga tetap. Yang penting semangat untuk Dewan Pendidikan. Semangat pendidikan Mas ya. Baik Bapak Sumandi, Bapak Doktor, ini bagaimana sih harapan-harapan dari pengurus Dewan Pendidikan selama 4 tahun sampai 5 tahun ke depannya ini, terutama di bidang kepenulisan ini, karena di Pamekasan ini saya lihat ya, atau sering mendengar dari komite sekolah, dewan guru, kepala sekolah, untuk kesadaran dalam dunia pendidikan ini, utamanya dalam dunia kepenulisan ini, apakah Dewan Pendidikan ini bisa menjembatani? Barusan sudah disampaikan bahwa Dewan Pendidikan beberapa voksi dan sudah dilakukan selama 4 workshop, terus workshop peningkatan kapasitas komite, terus monitoring, memberikan fasilitas, termasuk ketika masa-masa COVID, Dewan Pendidikan sudah melakukan rekomendasi kepada pemangku kebijakan. Bisakah Pak untuk guru, kepala sekolah, termasuk komite atau masyarakat untuk melakukan kepenulisan ini? Apakah bisa difasilitasi oleh Dewan Pendidikan? Begini, saya kalau dunia guru tentunya kan berbeda nih. Dunia perguruan tinggi, guru dengan dosen ini walaupun sama-sama guru, hakikatnya sama-sama guru, tapi lingkungan dan kebiasaan serta budaya mereka itu berbeda. Betul. Kalau dosen yang saya ketahui kan punya 3 kewajiban, 3 dharma yang wajib mereka lakukan setiap semester dan setiap waktu. Jadi bukan hanya pengajaran atau pendidikan, kemudian ditambah lagi dengan pengembangan ilmu pengetahuan yang dalam hal ini hanya dilakukan oleh para dosen yang dalam hal ini melalui kegiatan karya tulis ilmiah, publikasi jurnal ilmiah. Kemudian yang ketiga itu adalah pengabdian masyarakat. Nah, untuk dunia guru, dunia perguruan gitu ya. Sulit baik mulai dari tingkat dasar, madrasah gitu ya, sampai tingkat ke sekolah menengah itu memang kayaknya nih masih 0 sekian persen yang melaksanakan kegiatan tridharma, padahal itu wajib gitu. Mereka hanya terfokus kepada rata-rata pelaksanaan pendidikan atau pembelajaran gitu ya, padahal dituntut mereka itu dalam pengembangan karir ya, pengembangan kepangkatan jabatan fungsional dan akademiknya mereka juga wajib menyertakan yang namanya karya ilmiah. Nah, sementara ini Dewan Pendidikan beberapa tahun yang lalu masih fokus kepada penguatan komite sekolah. Nah, sekarang komite sekolah sudah kita banyak sekali, sering sekali kita lakukan, ya. Maka kita coba memberikan peluang dan kesempatan bergeser sedikit, kita melihat kinerja para guru ya, para guru yang rata-rata mereka hanya terfokus kepada pembelajaran di dalam kelas. Padahal mereka juga punya tugas dan fungsi untuk menulis, mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Dewan Pendidikan mulai tahun yang lalu sudah menyediakan pengembangan karir guru ini. Sudah ada melalui penyediaan jurnal ilmiah. Oh, jadi wadahnya sudah ada publikasi ya. Jadi para guru, para kepala sekolah atau pelaksana pendidikan yang ada di Kabupaten Pamekasan sudah disediakan slot atau disediakan wadah untuk mereka melaksanakan publikasi karya tulis ilmiah. Artinya ini sudah mulai disosialisasikan, bahkan ada sudah yang terbit beberapa artikel jurnal itu sudah masuk tahun yang kedua, yang saat ini sudah masuk volume yang kedua nomor 1. Para guru diberikan kesempatan untuk mengekspresikan diri, melakukan pengembangan keilmuan itu melalui publikasi jurnal ilmiah. Jadi kita sudah ada yang dispesifikasikan kepada para guru di tingkat madrasah dan sekolah.
begitu. Jadi ini bisa bermanfaat banyak sekali. Yang pertama manfaatnya adalah pengembangan keilmuan. Kemudian yang kedua secara meditatif bisa dilakukan untuk kenaikan pangkat dan golongan gitu ya. Karena itu memang tuntutan. Kemudian yang ketiga bisa eksistensi atau publikasi diri bahwa si Pak Guru ini punya tulisan di jurnal pendidikan apa saja, keren sekali, keren banget. Jadi bukan hanya dosen yang punya publikasi, nanti para guru kami berharap bisa berpartisipasi, memanfaatkan peluang dan kesempatan ini untuk melakukan publikasi yang tulis mereka yang mereka susun. Nanti Pak, kira-kira wadahnya Dewan Pendidikan Jurnal itu sudah ada, apa ngirimnya itu gimana sih Pak? Ngirimnya itu apa langsung ke kantor Dewan Pendidikan atau ngirim ngasih? Iya, maksudnya ada jurnal sih, ada artikel satu buku, apa langsung ke Dewan Pendidikan atau begitu ya? Jadi ada dua versi pelaksanaan pengiriman ini ya. Jurnal Education of Partner ya namanya jurnal, dan jurnal ini sudah versi UJS, Open Journal System. Open UJS itu sudah terdaftar, kemudian mereka sudah dapat SSN dan elektronik SSN sudah juga dapat. Nah, bagaimana teknisnya? Pertama bisa melalui email. Email. Jadi mereka yang tidak mengerti ya persoalan UJS dan administrasi. Iya. Jadi mereka tinggal tulis artikelnya, sudah terbentuk, kirim email. Kirim email sudah ada di websitenya Dewan Pendidikan, di jurnal sudah muncul. Kemudian kalau yang kedua bisa melalui aplikasi UJS. Ya. UJS-nya bagi yang sudah agak-agak mengerti dan paham bisa di submission, melakukan submit kepada UJS itu tentang Jurnal Education of Partner itu. Kemudian kalau mereka dua-duanya tidak paham, mau nulis tapi nggak paham mau ngirim gimana? Kirimnya gimana? Kalau lewat WA bisa atau gimana? Bisa melalui WA kepada semua pengurus Dewan Pendidikan. Bisa umpamanya ada yang kenal di Dewan Pendidikan, penugasan pengurusnya ada yang kenal, sudah kirim lewat mereka nanti akan dikomunikasikan kepada tim jurnal. Kalau tidak ada yang kenal, boleh datang langsung ke kantor pendidikan dan bilang saja mau submit gitu, biar kita layani sebagaimana stepnya. Gitu. Sangat mudah, sangat simpel. Yang penting guru itu mau berkreasi, mau berinovasi dan mau menulis. Itu ya. Berkreasi, berinovasi, mau nulis ya. Kalau kreasi inovasi tidak mau nulis, ya tidak bisa. Apa yang mau disampaikan? Ya, kalau mau berkreasi, berinovasi, menulis, niatan ini 3 komponen ini sudah bagus gitu ya. Tulisan mereka bisa dikirim ke kita, kemudian biar di manajemen UJS yang mengatur. Tentunya dengan pola dan sistem yang berlaku tentunya di UJS, ada review, ada reviewernya dari kalangan para dosen yang ada di Pulau Madura ini. Kemudian ada praktisi pendidikan yang sudah terbiasa menulis, reviewernya sudah ada di situ. Baik. Terima kasih Bapak Aswandi atas segala penjelasannya. Jadi intinya pemirsa dimanapun Anda berada, Dewan Pendidikan ini menampung segala aspirasi, termasuk 4 tugas itu, especially supporting, controlling, dan mediasi. Termasuk apabila pemirsa sekalian, Bapak Ibu guru, termasuk komite atau praktisi-praktisi pendidikan yang mau menulis, mengirimkan artikel, Dewan Pendidikan sudah mempunyai wadah. Di wadahnya itu teronline atau termedsoskan itu rumah jurnal itu ada beberapa spesifikasi. Rumah jurnal ada yang namanya education partner ya, education partner. Yang punyanya Dewan Pendidikan itu rumah jurnal yang terdiri dari beberapa jurnal yang untuk sementara yang jalan masih itu
Jadi ada jurnal pramuka juga, ada jurnal kesehatan juga ada, tapi yang jalan masih yang pertama, yang sudah dapat ISSN dan elektronik ISSN, sementara begitu. Ya, saya berharap pribadi dan sebagai pengurus Dewan Pendidikan ini akan bermanfaat bagi kita semua, utamanya bagi pengembangan pendidikan di Kabupaten Pamekasan, bukan hanya secara institusi, melainkan juga secara pribadi bagi para guru. Gitu ya. Terakhir, Pak, terakhir. Ya. Ini terakhir. Dukungan dari stakeholder yang ada di Pamekasan ini tentang kepenulisan, termasuk ke Dewan Pendidikan, gimana Pak? Yang selama 4 tahun dirasakan oleh Bapak Doktor ini. Oke. Kalau persoalan dukungan ini kan masih dalam rangka terobosan baru ya. Terobosan baru yang kemudian dilakukan oleh pengurus Dewan Pendidikan untuk periode ini. Rasanya cukup positif sih persoalan ini, karena keberadaan dan eksistensinya jurnal ini sudah kita launching beberapa waktu yang lalu ya. Sudah di-launching, kan Pak Bupati ya, diwakili oleh Dinas Pendidikan, dan mereka berapresiasi sekali terhadap kinerja Dewan Pendidikan, gitu ya. Mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar seremonial beragam, tapi akan berjalan, berkembang. Bahkan visi saya, jurnal ini bukan hanya jurnal biasa sebagaimana yang ada, tapi sudah bisa diakreditasi oleh yang berwenang ya, yang namanya Arjuna itu ya. Jadi kalau sudah dapat akreditasi, sintanya naik. Ketika sudah naik berarti posisi jurnal sudah bagus. Nah, ketika bagus, maka jurnal ini akan menjadi rebutan. Jadi rebutan banyak sekali gitu lah. Ada sih yang ngirim Pak, ada yang ngirim berapa sih dari setelah di launching itu? Apa ada guru atau komite atau masyarakat yang ngirim? Guru yang dikenal itu banyak yang mengirim. Malah kan sekarang sudah 10 artikel yang publish ya. Kemudian periode bulan September ini, karena 1 tahun itu kan 2 kali kan, Mei sama September setiap tahunnya. Itu sudah 10 yang ngirim? Ya, sudah publish. Sudah publish dan bisa dilihat di websitenya Dewan Pendidikan. September ini waktunya terbit, waktunya publish, dan sekarang masih on review. Banyak sekali juga sudah yang mengirim. Ini masih jurnal yang belum terakreditasi. Kalau sudah terakreditasi, sampai nolak kita gitu ya, karena sudah naik tingkat, naik kelas. Yang penting bermanfaat dan berguna bagi pengembangan pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Itu yang beberapa hal yang kami lakukan selaku pengurus Dewan Pendidikan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Suwandi. Siap. Saya kira sudah cukup, nanti kita ketemu nanti ngopi-ngopi di podcast juga Pak. Siap. Podcast juga. Jadi pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, setelah di launching jurnal Dewan Pendidikan ini atau rumah jurnal ini sudah 10 yang mengirim. Jadi silahkan sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu sekalian, guru, mahasiswa, pelajar yang mau mengirim artikel, monggo ke Dewan Pendidikan, baik melalui WA maupun langsung dikirim di rumah jurnal Dewan Pendidikan. Silakan diklik di media sosial, itu sudah menyebar di mana-mana. Penanggung jawab dari Dewan Pendidikan ini. Pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, perbincangan kita hari ini Pak sungguh sangat luar biasa. Semoga sekali lagi monggo di YouTube kami di like, subscribe, dan semangat untuk semangat pendidikan, bukan hanya pendidikan Pak. Semangat dunia pendidikan. Sekali lagi mohon maaf karena perbincangan ini perbincangan santai bisa di mana Anda berada. Ketemu bahwa perbincangan santai ya tidak ada kopi. Jadi di situ jadi kita nanti berbobot ini. Semoga nanti bisa undang lagi ya. Siap. Bapak Dr. Suwandi, karena Bapak Dr. Suwandi ini pemirsa bukan hanya dosen, bukan hanya pengurus Dewan Pendidikan, tapi kisah suksesnya ini loh, kok sampai ke dokter ini loh.
gitu ya. Gimana kisah suksesnya ini? Tapi nantilah kita bahas di kemudian hari. Korek gitu ya. Iya, di kemudian hari Pak. Karena Siap. semakin kita asyik berbicara tentang pendidikan dan kisah sukses dari pengurus-pengurus Dewan Pendidikan, semakin tidak ada waktu untuk itu. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Budi. Salam semangat pendidikan. Ini Pak, salam semangat pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi